Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9I kelompok 3 tentang sejarah kerajaan Islam di Sumatera. Beberapa kerajaan yang akan dijelaskan di bawah ini yang termasuk ke dalam deretan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Tepatnya di bagian barat pulau Indonesia, yaitu Sumatera. 4 kerajaan Islam di Sumatera ini yaitu Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Abad 7 Masehi diyakini saat-saat di mana ajaran Islam masuk ke Nusantara. Akan tetapi, banyak pula teori-teori yang menceritakan tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Sebagai simbol masuknya ajaran Islam di Nusantara, ada banyak kerajaan-kerajaan Islam yang telah berdiri. Sebut saja Kerajaan Perlak yang diyakini sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Banyak kerajaan-kerajaan yang diyakini sebagai kerajaan yang lebih dulu mengenal ajaran Islam di Pulau Sumatera. Selain Kerajaan Perlak, berikut ini kami akan menyediakan 4 kerajaan Islam terbesar di Sumatera. Perlak merupakan wilayah yang berada di Aceh Timur yang banyak ditumbuhi kayu. Kata Perlak berasal dari Perlak. Wilayah ini banyak dikunjungi orang luar dengan tujuan membeli kayu tersebut sebagai suatu pelabuhan perniagaan yang maju dan aman di abad ke-8 Masehi. Perlak menjadi tempat singgah kapal dari Arab dan Persia. Seiring berjalannya waktu, maka terbentuk dan berkembanglah masyarakat Islam yang didominasi oleh perkawinan antar saudara muslim dengan perempuan negeri. Kerajaan Islam Perlak di Sumatera berdiri pada hari Selasa 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi. Dengan raja pertamanya Syed Maulana Aziasah, peranakan Arab Quraisy dengan putri Perlak, atau yang terkenal dengan gelar Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziasah. Ketika itu, ibu kota kerajaan langsung berubah dari Bandar Perlak menjadi Bandar Khalifah. Mengapa diganti? Karena untuk mengenang jasa nahkoda Khalifah yang sudah membudayakan Islam kepada masyarakat Asia Tenggara yang dimulai dari Perlak. Di akhir pemerintahan Sultan ketiga terjadi perang saudara antara golongan tersebut dan menyebabkan kematian Sultan, sehingga 2 tahun tidak ada Sultan. Pergolakan antar dua golongan kembali terjadi sampai 4 tahun lamanya, yang diakhiri dengan membagi wilayah kekuasaan menjadi. Kemudian pada tahun 662 Hijriah atau 1263, Sultan Mahdum Alaiddin Malik Abdul Azizah Johan berdaulat menyatukan wilayah Perlak yang menjadi satu kembali. Beliau adalah Sultan terakhir dari Kerajaan Perlak. Setelahnya, Kerajaan Perlak disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Murah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti kronologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh, Sumatera Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kejadian samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur. Di antara Saleh, Raja Pasai pertama, Malik As-Saleh adalah nama baru Murah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia, berkuasa lebih kurang 29 tahun. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Periak dan dengan raja pertama Malik As-Saleh.
seorang pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu Batutah sempat mengunjungi Pasai tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirim utusan ke Kulion, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat peniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dan berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada sebagai bandar perdagangan yang besar. Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Pada tahun 1405, Kerajaan Malaka didirikan oleh seseorang yang bernama Parameswara, keturunan dari Sang Nila Utama, dengan Sri Beni Putri Permaisuri Iskandar Syah Ratu Bintan yang hijrah ke Tumasik dengan gelar Tribhuwana. Sejarah Kerajaan Islam Malaka. Namun, pada saat Prasmewara penjabat sebagai raja di Tumasik, tahtanya telah diambil alih oleh kerajaan Majapahit yang membuatnya akhirnya melarikan diri ke Selat Malaka dan mendirikan kerajaan Malaka dan meninggal pada tahun 1424 Masehi. Kemudian ia digantikan oleh Sultan Muhammad Syah pada tahun 1414 Masehi sampai 1444. Pada pemerintahan Sultan Muhammad Syah ini, Sultan Muhammad Syah ingin merebut kembali kerajaan Malaka dari tanah Portugis, namun hingga ajalnya tiba usahanya tak membuahkan hasil. Kemudian usaha Sultan Muhammad Syah dilanjutkan oleh putranya, yang pada akhirnya berhasil merebut kembali kerajaan Malaka yang diteruskan sebagai Kesultanan Johor dan berpusat di Johor. Sebagai Sultan pertama Kesultanan Johor, ia bergelar Sultan Alauddin Riyad Shah. Pada tahun 1914, Sultan Mugyat Shah dilantik sebagai Sultan pertama di Kerajaan Aceh Darussalam yang memiliki wilayah mulai Aru hingga Pandu di pantai utara dan Jaya sampai ke Barus di pantai barat dengan ibu kota Banda Aceh. Tahun 1521, 1526, 1528, dan 1542 Masehi yang kemudian akhirnya Portugis dapat dihancurkan. Pada hari Selasa 12 Zulhijjah 1306 Hijriah 7 Agustus 1530 Masehi, Sultan Mugyat Shah akhirnya berpulang dengan tenang setelah apa yang diusahakan berbuah hasilnya.